Goldie Roger, siapa yang tidak mengenal nama itu? Seseorang yang sukses menaklukkan lautan dan berhasil mengetahui kebenaran dunia ini. Dia adalah orang yang hebat, sosok berkarisma yang tidak memiliki rasa takut serta memiliki komitmen yang tinggi, membuat dunia tahu bahwa ia pantas menyandang gelar sebagai Raja Bajak Laut. Hanya Roger orang yang bisa menaklukkan luasnya lautan, sehingga membuat para bajak laut seperti Shiki dan yang lainnya sangat amat menghormatinya. Meskipun mereka musuh, sejujurnya Roger bukanlah seorang pahlawan, malaikat ataupun sang penyelamat. Dia hanya manusia biasa yang diberikan talenta hebat oleh Tuhan. Akan tetapi, sesuatu tak terduga terjadi. Dunia digemparkan dengan ditangkapnya Raja Bajak Laut Goldie Roger dan akan segera dieksekusi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sontak hal itu membuat dunia gempar. Mereka semua bertanya-tanya, apakah ini semua sebuah kebohongan? Bajak laut Roger yang sangat melegenda itu tidak mungkin. Saat itu dunia dipenuhi akan tanda tanya. Akan tetapi itu semua adalah kebenaran. Pemerintah dunia adalah dalang di balik ini semua. Ia menunjukkan kepada para masyarakat, siapa yang berani menentang pemerintah dunia, maka ia akan bernasib sama seperti Roger. Sebelum eksekusi dimulai, Roger meminta permintaan terakhir pada rival abadinya, yaitu Gap. Ia meminta pada Gap untuk merawat anaknya yang saat ini masih dalam kandungan. Dia tahu bahwa pemerintah dunia pasti akan menangkap semua orang yang mempunyai hubungan dengan Raja Bajak Laut, lalu mengeksekusi mereka semua. Namun, mereka tak boleh menghukum bayi yang tak berdosa. Meskipun Roger dan Gap adalah musuh, Roger sangat mempercayai Gap layaknya seorang teman. Jadi dia percaya bahwa Gap tidak akan menolak hal itu. Akhirnya eksekusi itu pun tiba. Seluruh bajak laut dan masyarakat menyambut eksekusi Raja Bajak Laut. Itu adalah hari di mana era bajak laut terbesar akan segera dimulai. Pemerintah dunia percaya bahwa dengan eksekusi ini membuat mental para bajak laut down. Akan tetapi, hal itu malah berbalik 190 derajat dari dugaan pemerintah. Raja Bajak Laut sudah mengatur ini semua. Dia sangat pintar. Di akhir ajalnya, Roger berkata, "Waduh, sepeda liwat coy. Sepeda liwat mana? Jamput ojek akeh sih." Di akhir ajalnya, Roger berkata bahwa ia meninggalkan seluruh hartanya di pulau yang bernama Raftel. Sontak hal itu membuat era bajak laut terbesar akhirnya dimulai. Oke, lanjut. Tak sampai di situ, setelah kematian Roger, pemerintah dunia kemudian mencari semua orang yang pernah berhubungan dengan Raja Bajak Laut, lalu mengeksekusi mereka semua. Hingga pada akhirnya pemerintah dunia mendengar kabar dari agen intelijen Cyberpol bahwa ada kemungkinan Roger memiliki anak di sebuah pulau yang bernama Batelira yang bertempat di South Blue. Tak menunggu waktu lama, angkatan laut langsung tiba ke pulau itu, lalu memeriksa semua bayi yang baru lahir, juga bayi yang masih berada dalam kandungan. Akan tetapi hasilnya nihil. Faktanya, istri Goldie Roger rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan anaknya. Dia menggunakan teknik rahasia untuk mengelabui pemerintah dunia. Nama istri Roger itu tak lain dan tak bukan adalah seseorang yang memiliki tekad Dia bernama Porgas di Rogue. Ini orangnya. Yang dia lakukan benar-benar gila. Dia sudah tidak waras. Dia telah melanggar hukum alam. Itu semua demi anak tercintanya. Di bawah perlindungan Gap,
Dia mengandung bayinya selama 20 bulan dan tak lama setelah ia melahirkan, ia pun kehabisan energi untuk bertahan hidup lalu akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, beliau memberi nama anaknya dengan sebutan Goldie Ace, supaya dengan nama itu ia bisa mewarisi tekad ayahnya yang tangguh dan berjiwa besar. Gap yang telah diberi amanah oleh Roger untuk merawat anaknya langsung membawa pergi Ace secepat mungkin dari pulau itu. Kemudian ia pergi menuju kepada seorang bandit gunung yang bernama Dadan di sebuah tempat di Gunung Kolbu di Pulau Daun. Meskipun Gap meninggalkan Ace di sana, ia masih sering menjenguk Ace di sela cutinya sebagai angkatan laut. Dan inilah alur cerita Goldie Ace. Kisah akan berfokus pada seorang bocah bernama Goldie Ace. Ini bebenguknya. Di bawah asuhan Dadan, Ace tumbuh menjadi anak yang sangat liar dan tak terkontrol. Hal itu dikarenakan Dadan merawat Ace dengan sangat amat buruk dan keras. Di usianya yang masih anak-anak, ia harus hidup mandiri dan berburu binatang buas untuk dijadikan bekal makanan sebagai ganti hidup di sini. Di tempat ini Ace dibesarkan, ditemani oleh para binatang buas yang siap melahapnya kapan saja. Terlihat murung wajah Ace, terdengar banyak langkah hewan buas bernyanyi. Di atas pohon samping rumah Dadan, tempat Ace bermain mengisi cerahnya hari. Apakah pantas anak sekecil itu tak sempat menikmati waktu, dipaksa berburu demi bertahan hidup? Perjalanan Ace sungguh sangat amat menyedihkan. Banyak cerita yang mestinya Ace saksikan. Di hutan lebat penuh dengan pepohonan, hati tergetar menatap hidup yang menyedihkan. Bapak ibunya telah lama mati, ditelan kekejaman dunia ini. Tinggal Ace sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Hingga pada suatu ketika ia menguping pembicaraan Dadan bahwa Ace adalah anak dari Raja Bajak Laut. Ace langsung mencari tahu seperti apa sosok ayahnya itu. Pencarian demi pencarian Ace lakukan untuk mengetahui siapa ayahnya sebenarnya. Mulai dari bertanya pada masyarakat, bandit, dan bahkan para bajak laut. Semakin dalam ia mencari tahu siapa sosok ayahnya, semakin dalam pula kenyataan pahit yang ia terima. Hanya hinaan, celaan, dan cacian buruk yang ia dapatkan tentang ayahnya. Roger adalah orang yang sangat jahat dan patut dibenci, mulai dari pemerkosaan, pembunuhan, dan masih banyak kejahatan lainnya. Jikalau saja Roger mempunyai anak, pasti anak itu akan dibunuh dengan kejam. Ace yang mendengar hal itu langsung menghajar mereka semua tanpa alasan yang jelas. Tidak ada satupun hal baik tentang ayahnya. Ia mencoba menanyakan kebenaran itu pada Gap. Namun Gap menyuruh Ace untuk mencari sendiri jawaban itu suatu hari nanti. Akibat fakta itu membuat Ace sangat membenci sosok ayahnya. Dan dari situlah kemudian membuat Ace menyesal hidup sebagai anak dari Raja Bajak Laut. Sejak saat itu pula, ia kemudian mengganti namanya dari Goldie Ace menjadi Porghast Ace demi menghormati pengorbanan dari sosok yang sangat dihormatinya, yaitu ibunya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Roger merupakan seseorang kriminal yang sangat jahat dan bengis, yang tidak segan-segan menyiksa dan membunuh. Hal itulah yang membuat Ace sangat membenci dan tidak menyukai sosok ayahnya. Oke, lanjut. Ace selalu hidup dengan dipenuhi kehampaan, kesedihan, dan kesepian. Ia selalu berpikir bahwa seharusnya ia tidak pernah dilahirkan. Sejujurnya, Ace adalah anak yang baik. Akan tetapi, nasiblah yang telah membuat kehidupan Ace dipenuhi akan rasa keputusasaan. Sekali lagi saya katakan bahwa itu merupakan titik terendah dalam hidup Ace. Mengetahui kebenaran tentang sosok ayahnya, bukannya bergembira, ia malah merasa malu mempunyai sosok ayah seperti itu. Namun semua penderitaan yang dialami Ace kemudian berangsur menghilang tatkala ia bertemu dengan Luffy dan Sabo. Sabo adalah teman pertama Ace. Mereka berdua bertarung, berburu, dan mencuri untuk mengumpulkan banyak uang sebagai bekal tabungan menjadi bajak laut suatu hari nanti. Ace yang dulunya pemurung serta kesepian kini berubah menjadi sosok yang bergembira. Ditambah sejak kedatangan Luffy membuat kehidupan Ace semakin diwarnai dengan kesempurnaan. Meskipun awalnya risih akan kedatangan Luffy yang bodoh dan suka menangis, lambat laun kehidupan mereka bertiga semakin menyenangkan. Hari-hari mereka lewati dengan kebersamaan, berburu bersama, makan bersama, dan bertarung bersama.
membuat Es menemukan sebuah arti kehidupan baru yang tidak pernah ia rasakan selama ini. Bocah malang yang kini sudah menemukan arti sebuah kehidupan, sungguh itu merupakan sesuatu yang sangat amat mengharukan, bukan? Lantas kemudian mereka bertiga membuat janji sehidup semati sebagai seorang saudara, tiga bocah ingusan yang kelak akan mengguncang dunia. Apakah ini semua adalah takdir? Atau apakah ini semua adalah anugerah? Tidak mungkin, ini pasti hanyalah sebuah mimpi. Sungguh itu semua adalah sebuah keajaiban. Mereka bertiga memiliki cita-cita yang sama, yakni menjadi bajak laut suatu hari nanti. Namun mereka selalu merahasiakan mimpi mereka pada kakek Gap, karena jika Gap mengetahuinya, mereka bisa dihajar habis-habisan. Gap sangat ingin mereka menjadi prajurit angkatan laut suatu hari nanti. Hingga pada suatu hari, sesuatu hal tak terduga terjadi. Ayah Sabu bersama bajak laut Blue Jam datang untuk membawa Sabu kembali ke kerajaan. Karena tak rela kehilangan saudaranya, Es kemudian bertarung melawan bajak laut Blue Jam. Di tengah pertarungan itu, Es kemudian berhasil membangkitkan Hausoku Hakinya. Dibantu Dadan, Es kemudian berhasil mengalahkan Blue Jam beserta kelompoknya. Namun ia harus menerima kenyataan bahwa Sabu telah memutuskan untuk berlayar duluan menuju lautan yang telah mereka impi-impikan. Semenjak kepergian Sabu, kini hanya tinggal Es dan Luffy. Mereka terus berlatih dan berlatih agar bisa menjadi bajak laut yang hebat suatu hari nanti. Akan tetapi, selang beberapa hari kemudian, kabar kematian Sabu sontak membuat Es dan Luffy sangat amat bersedih. Mereka berdua tidak menyangka Sabu yang selalu tersenyum dan bergembira harus meninggalkan mereka berdua secepat ini. Es merenungi dan membayangkan kebersamaan mereka bertiga. Sejak kejadian itu, Es bertekad untuk menjadi lebih kuat agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Ia bertekad untuk melindungi Luffy, karena bagi Es tak ada lagi hal bermakna selain mempunyai adik yang bodoh dan ceroboh seperti itu. Suatu hal yang tentu sangat disyukuri Es yang telah membuatnya masih ingin hidup lebih lama di dunia ini. Ia kemudian menemui Makino untuk mengajarinya cara berterima kasih yang baik dan benar. Karena suatu hari nanti, ia akan menemui Shanks untuk mengucapkan terima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidup Luffy. Oke lanjut, beberapa tahun kemudian, akhirnya waktu yang telah ditunggu-tunggu sudah tiba. Waktu untuk berlayar mengarungi lautan. Es sudah tumbuh dewasa. Kini ia sudah memutuskan untuk memulai karirnya sebagai bajak laut, yang tentu itu merupakan sesuatu yang sudah lama Es impi-impikan. Es mengucapkan selamat tinggal pada semua orang, tak terkecuali Luffy dan Makino. Dadan yang melihat kepergian Es sama sekali tidak peduli. Namun di hati terdalamnya, ia sangat amat keberatan atas perginya Es. Meskipun Dadan sangat membenci tiga bocah laknat itu, namun sejujurnya Dadan adalah orang yang baik. Es akhirnya berangkat untuk menaklukkan luasnya lautan. Dengan ambisi melampaui Raja Bajak Laut, di awal pelayarannya, ia dengan mudah menghajar para bajak laut yang menghalangi jalannya. Hal itu tak luput karena latihan yang ia jalani selama ini, sehingga membuat Es dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Dia sangat kuat dan juga sangat berbakat, meskipun masih berusia belasan tahun kala itu. Hingga pada suatu ketika, di sebuah pulau bernama Spiki, ia terdampar di sana. Akibat ombak di pulau itu yang sangat amat gila, membuat kapal Es hancur tak tersisa, yang kemudian membuatnya tak sadarkan diri. Es terdampar di sana selama 6 hari. Ia kemudian mencoba keluar dari pulau itu, akan tetapi ia selalu gagal. Perairan di pulau itu sungguh sangat amat mengerikan. Oke lanjut, kemudian tanpa diduga, Es bertemu dengan seseorang yang juga terdampar di pulau itu. Dia bernama Deus, sang penulis handal. Kemudian Es mengenalkan dirinya pada Deus bahwa dia adalah seseorang yang akan melampaui Raja Bajak Laut. Es menawarkan perahu kecil yang barusan ia buat untuk keluar dari pulau yang mengerikan ini. Namun Deus mengatakan bahwa percuma saja usaha yang Es lakukan. Perahu kecil itu tidak akan kuat menahan kerasnya ombak dan angin. Merasa ucapan Deus ada benarnya, lantas Es pun meminta pada Deus untuk membantunya membuat kapal yang lebih besar agar bisa secepatnya keluar dari pulau ini. Kemudian mereka berdua pergi ke tempat di mana terdapat banyak sekali kapal yang sudah hancur dan karam. Sesampainya di sana, mereka pun mengumpulkan puing-puing kapal yang sudah hancur itu.
Deus yang merupakan seorang penulis handal membuatnya sangat ahli dalam masalah ini. Ia sangat paham tentang tata cara pembuatan kapal yang baik dan benar. Mereka berdua bekerja tak kenal lelah. Siang malam mereka berdua tak henti-hentinya terus membuat kapal tanpa adanya makanan dan minuman. Semakin lama tubuh Deus semakin lemas. Ia sudah kehabisan energi karena kelaparan. Namun berbeda dengan Ace yang masih bersemangat membuat kapal dengan menahan rasa laparnya. 3 hari kemudian, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan pembuatan kapal itu. Namun di saat itu turun hujan badai yang sangat lebat, sehingga membuat mereka harus berteduh sementara waktu. Setelah badai itu reda, alangkah terkejutnya mereka berdua melihat kapal yang telah mereka buat dengan susah payah hancur tak tersisa, tertimpa pohon yang sangat besar. Namun Ace tanpa ambil pusing memutuskan untuk membuat kapal baru. Deus yang melihat Ace bersemangat dan masih kuat meskipun hampir 3 hari tidak makan, merasa curiga pada Ace bahwa ia telah menyembunyikan makanan secara diam-diam tanpa membagikan padanya. Ia menyangka Ace telah mengkhianatinya. Lalu Deus menampar Ace dan meninggalkannya. Deus merasa kecewa karena harapannya keluar dari pulau ini telah sirna. Deus pun lalu pergi ke sebuah gua untuk menenangkan diri. Di sana ia dikejutkan dengan munculnya burung raksasa yang siap memakannya hidup-hidup. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba muncul Ace yang menghantam kepala burung itu hingga tak sadarkan diri. Setelah Ace menyelamatkan Deus, akhirnya Ace pun tak sanggup lagi menahan rasa lapar yang selama ini ia tahan. Alhasil, Ace pun akhirnya tumbang. Deus yang melihat hal itu merasa sangat bersalah karena telah menuduh Ace yang tidak-tidak sebelumnya. Deus pun dengan sesegera mencari makanan, dan ketika melakukan pencarian itu, ia melihat peti harta karun yang tadi dimuntahkan oleh burung raksasa. Ia kemudian membukanya, dan betapa terkejutnya ia. Akhirnya Deus menemukan buah apel di dalam peti itu. Lantas ia kemudian menyuruh Ace segera memakannya. Namun Ace menolak jika Deus tidak ikut memakannya juga. Ace tahu bahwa Deus sangat amat kelaparan, jadi dia tidak mau melihat temannya kelaparan juga. Deus kemudian membelah 2 buah itu, dan kemudian mereka berdua memakan buah itu dengan ditemani rasa lapar yang selama ini mereka tahan. Rasa buah itu sangat amat tidak mengenakan, tapi mau bagaimana lagi, mereka harus memakannya. Tiba-tiba secara mengejutkan muncul api di tubuh Ace. Sontak hal itu membuat Deus sangat amat terkejut. Ace juga merasa kebingungan karena api itu sama sekali tidak terasa panas. Api itu membuat mereka berdua sadar bahwa buah yang barusan mereka makan adalah buah iblis. Apakah ini sebuah takdir atau apakah ini sebuah kebetulan? Tidak, itu semua adalah anugerah. Lantas mengapa Deus juga tidak mengeluarkan api? Faktanya, siapa yang memakan buah iblis itu lebih dulu, maka ia berhak mendapatkan anugerah itu. Dan Ace merupakan orangnya. Melihat kekuatan baru yang didapatkan Ace, Deus tercetus sebuah ide untuk membuat perahu dengan menggunakan tenaga dorong api. Setelah perjuangan yang sangat sulit, akhirnya kapal mereka pun jadi, yang kemudian mereka berdua beri nama dengan sebutan Strike. Setelah sekian lama berada di pulau yang mengerikan itu, mereka berdua akhirnya bisa keluar. Kemudian Ace merekrut Deus untuk menjadi kru bajak laut pertamanya, dan sejak saat itu terbentuklah bajak laut Speed. Ace mulai merekrut orang-orang tanpa memandang status sosial. Di antaranya ialah Mihawk, Skull, dan masih banyak lagi. Ace juga mempunyai hewan peliharaan kucing yang bernama Kotatsu. Semua kru Ace sebelumnya tidak mempunyai tempat untuk kembali. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Ace. Ace menilai mereka dengan kepribadiannya, bukan penampilan, ras, atau sejenisnya. Hal itulah yang membuat Ace sangat amat disukai oleh para krunya. Ace merupakan seseorang yang sangat baik hati kepada sesama. Ia meminta seluruh krunya agar tidak pernah menyerang warga sipil. Singkat cerita, di perairan Greenland, nama bajak laut Speed terus-menerus mencuat. Perkembangan bajak laut Speed yang sangat amat cepat menyita perhatian para masyarakat, angkatan laut, bahkan pemerintah dunia. Laksamana tinggi angkatan laut pemerintah dunia Sengoku mempertanyakan inisial D dan dari mana Ace berasal. Saat ini, angkatan laut belum tahu asal-usul Ace, namun mereka menginformasikan pada Sengoku bahwa meskipun Ace masih seorang pemula, ia memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia adalah anak yang jenius. Bajak laut Speed menjelma menjadi bajak laut yang sangat terkenal.
Harga buronan untuk kepala Ace dibanderol dengan harga ratusan juta. Gap yang mendapati berita itu terlihat kesal dan sangat amat marah. Dengan pukulan api yang amat mengerikan, dunia mengenalnya dengan sebutan Porgas di Ace, atau bahasa pojok kampungnya gasaan metu genine. Untuk melampaui Raja Bajak Laut, tujuan Ace selanjutnya adalah mengambil kepala sang manusia terkuat yang dunia kenal dengan sebutan Shirohige. Oke, lanjut. Akibat hal itu membuat banyak bounty hunter berdatangan dengan tujuan mengambil kepala Ace. Dengan memanfaatkan kebaikan bajak laut Speed, membuat para bounty hunter itu sangat mudah mendekati Ace. Namun mereka bagi Ace hanyalah ajang berlatih menyempurnakan kemampuannya. Dengan pukulan Hikennya, ia dengan cepat mengalahkan mereka semua. Hiken no Ace, julukan itu bukanlah main-main. Saya tekankan lagi, di lautan yang luas ini ada banyak bajak laut Rocky yang mencuri perhatian dunia. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengan bajak laut Speed. Termasuk diantaranya ialah Cavendish yang saat itu merupakan salah satu bajak laut yang sedang naik daun. Dan di bagian lautan yang berbeda juga ada nama bajak laut yang cukup terkenal. Di antaranya ialah Eustace Captain Kidd yang namanya mulai mengguncang South Blue, Trafalgar Law yang reputasinya mulai diakui di North Blue, hingga Kapuni Gingbig yang mulai bikin ulah di West Blue. Namun reputasi bajak laut Speed di atas mereka semua. Bajak laut Speed terus-menerus melakukan banyak aksi di lautan yang membuat nama mereka selalu muncul di surat kabar dan menjadi headline utama. Oke, lanjut. Hingga pada suatu hari muncul kapal perang angkatan laut mengepung mereka. Ketika hendak melarikan diri, tiba-tiba seluruh bajak laut Speed dikejutkan dengan munculnya seorang wanita muda yang muncul secara tiba-tiba di atas kapal mereka. Mihawk lalu menembak wanita itu, namun wanita itu membelah peluru Mihawk menjadi dua bagian. Deus berkata bahwa dia adalah monster. Skull baru menyadari bahwa dia adalah Iska sang pemaku. Julukan itu bukanlah main-main. Faktanya, Iska selalu melubangi para bajak laut dengan kemampuan berpedangnya. Ace yang mendengar hal itu berkata sungguh sesuatu yang mengerikan. Wanita itu lalu mengenalkan dirinya bahwa dia adalah Letnan 2 Iska. Kemudian berteriak jika Hiken no Ace resmi ditangkap. Ace beserta krunya merasa kebingungan mendengar hal itu, hingga pada akhirnya pertarungan Ace melawan Iska akhirnya tidak bisa dihindari. Namun pertarungan itu terhenti akibat kapal angkatan laut yang tiba-tiba tenggelam. Setelah menabrak batu karang yang besar, Iska kemudian memutuskan untuk bergegas menyelamatkan rekan-rekannya. Ace yang melihat Iska kesusahan menyelamatkan para rekannya, kemudian melemparkan pelampung. Iska lalu bertanya, "Mengapa kau menyelamatkanku, Hiken?" Ace cuma menjawab, "Entahlah." Iska yang kesal kembali berkata bahwa suatu hari nanti aku pasti akan menangkapmu dan membuatmu menyesal karena telah menyelamatkanku. Sebelum pergi meninggalkan Iska, Ace berkata dalam hatinya bahwa Iska sebenarnya adalah orang yang baik. Perjalanan Ace pun akhirnya dimulai kembali. Ia bertarung melawan musuh-musuh yang kuat dan berhasil mengalahkan mereka semua. Kemanapun bajak laut Speed berlayar, Iska selalu mengejar mereka. Hubungan Ace dengan Iska seperti Luffy dan Smoker, atau seperti Zoro dan Doflamingo. Iska selalu mengejar bajak laut Speed dimanapun mereka berada. Singkat cerita, akhirnya bajak laut Speed menuju ke Pulau Sabaody. Sesampainya di sana, Skull menyuruh para rekannya agar tidak membuat keributan, sebab di Pulau Sabaody ini banyak pasukan angkatan laut, pemburu bounty, bahkan Tenryubito. Akan tetapi, Ace sama sekali tidak mendengarkan hal itu. Ace langsung meloncat dari kapal karena ia tidak tahan mencium bau makanan yang sangat amat lezat. Sontak hal itu membuat seluruh krunya terkejut. Deus dan yang lainnya berusaha mengikuti Ace, tapi mereka malah bertemu dengan seorang kakek tua berbadan kekar. Kakek tua itu kemudian bertanya pada Deus, "Apakah kau kaptennya?" Deus menjawab bahwa dia hanyalah wakil kapten. Alasan Deus sampai di sini karena ia sedang mencari kaptennya yang saat ini pergi akibat tergoda aroma makanan. Sang kakek yang mendengar hal itu membuatnya tertawa keras. Di era manapun, seorang kapten selalu berjiwa bebas, ucap sang kakek. Deus yang belum mengetahui identitas asli sang kakek menanyakan apakah paman pernah berlayar.
Lalu ia menjawab bahwa dia dulu hanya kebetulan berada di atas kapal. Akan tetapi, tanpa diduga ia malah melakukan perjalanan yang panjang. Oke lanjut, sesampainya di kapal, Deus dan yang lainnya sangat amat terkejut. Ternyata kakek tua pelapis kapal yang mereka temui adalah tangan kanan Raja Bajak Laut. Deus sangat yakin jika saja Raja Bajak Laut masih hidup, Es pasti bisa berteman baik dengannya. Es yang mendengar hal itu terdiam sejenak, lalu memukul meja. Dengan nada tinggi, Es menyuruh para rekannya agar tidak meributkan hal yang tidak penting. Menurut Es, Raja Bajak Laut hanyalah orang jahat dan juga kriminal yang terkenal akan kekuatannya yang kejam. Tidak ada hal baik tentangnya. Yang terpenting bagi Es sekarang adalah menentukan tujuan mereka selanjutnya, yaitu pergi ke pulau manusia ikan. Di tengah keributan itu, terdengar teriakan Iska yang menyuruh Es segera keluar. Es lalu keluar untuk menemuinya. Es bertanya dengan ramah, "Hai Iska, apa yang sedang kau lakukan di tempat ini? Apa kau mau bertamasya?" Iska menjawab bahwa aku datang ke sini untuk menangkapmu, idiot. Faktanya, Iska sebenarnya datang ke Sabodi hanya untuk bertamasya. Akan tetapi, setelah melihat bajak laut Speed berada di pulau itu, ia memutuskan untuk menangkapnya. Saat ini Iska memakai pakaian polos seperti turis dan sedang tidak bertugas sebagai marin. Iska terus berteriak agar Es segera turun dari kapal, namun Es mengabaikannya. Kemudian pergi untuk mencari bekal makanan di pusat kota. Deus yang melihat dompet Es ketinggalan, kemudian mengejarnya. Setelah berhasil menemukan Es, Deus dan Es terpana melihat indahnya taman bermain di pulau itu. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk naik wahana gondola. Tepat setelah mereka naik, terlihat Iska yang juga bergegas masuk ke gondola. Pertengkaran antara Es dan Iska akhirnya dimulai kembali. Tingkah mereka berdua sudah bukan seperti marin dan bajak laut, tetapi seperti dua orang yang sedang dimabuk cinta. Oke lanjut, kemudian Iska menceritakan alasan ia gabung marin, sebab ia merasa kagum pada sosok wakil Laksamana Dro yang telah menyelamatkan desanya dari kejamnya para bajak laut. Hal itulah yang membuat Iska memiliki tujuan untuk menjadi seorang marin dan menangkap para bajak laut yang jahat. Iska menyuruh Es untuk meninggalkan kehidupannya sebagai bajak laut. Iska tidak percaya bahwa orang baik seperti Es adalah seorang penjahat. Es lalu loncat dari gondola dan pergi meninggalkan Iska dan Deus yang masih berada di sana. Singkat cerita, 3 hari setelah tiba di Sabodi, pelapisan kapal pun akhirnya telah selesai. Sebelum pergi meninggalkan Sabodi, Es menyempatkan mampir di daerah Kumu. Di sana ia melihat anak-anak yang kelaparan. Es yang tidak tega melihatnya, kemudian memberikan sedikit bekal makanan yang telah ia beli sebelumnya. Betapa senangnya anak-anak yang kelaparan itu. Es adalah orang yang baik hati. Tak lama kemudian, datang Iska bersama wakil Laksamana Dro. Iska terlihat sangat bersemangat. Wakil Laksamana Dro lalu memberikan Es sebuah surat. Itu adalah surat dari pemerintah dunia. Di dalam surat itu, Grushe meminta Es untuk bergabung menjadi salah satu Shichibukai. Iska yang tahu hal itu merasa sangat bergembira. Kini Es tidak lagi harus menjadi bajak laut. Namun Es menolak untuk bergabung dengan Shichibukai. Menurut Es, bergabung dengan Shichibukai tidak ada menariknya sama sekali. Es sama sekali tidak menyukai sistem Shichibukai. Dro yang mendengar Es menolak tawaran itu merasa sangat senang, sebab ia juga tidak menyukai sistem Shichibukai. Lalu Dro memukul Es dengan sangat keras, akan tetapi Es bisa menghindarinya. Iska yang melihat hal itu meminta agar Dro menghentikan perkelahian ini. Dro kemudian mengeluarkan senjata penyembur api di bawah lengannya dan langsung menyerang Es dengan membabi buta. Akibat hal itu membuat bangunan di sekitarnya terbakar hebat. Anak-anak di sana berteriak dan menangis serta ketakutan. Es sangat marah atas tindakan bodoh dan gila yang telah dilakukan Dro. Menurut Es, tidak pantas seorang yang memegang nama keadilan membuat anak-anak dalam bahaya. Namun Dro sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Jika saja tidak ada para bajak laut di sini, maka aku tidak perlu membakar anak-anak itu, ucap Dro. Iska yang mendengar hal itu sontak sangat amat terkejut. Ia menduga kebakaran di desanya bukan ulah para bajak laut, melainkan ulah Laksamana Dro. Menurut Dro, itu bukanlah masalah besar. Demi mencapai keadilan, dibutuhkan sebuah pengorbanan. Mendengar hal tersebut, Iska menangis dengan sangat keras, seakan tidak percaya orang yang selama ini ia kagumi, ternyata dialah yang telah membakar desanya.
Draw terus memojokkan es, namun semakin es terpojok, maka es akan menjadi semakin kuat. Es kemudian mengakhiri pertarungan itu dengan tinju api yang sangat kuat, yang membuat Draw langsung terhempas dan akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan, Es mencoba menenangkan Iska. Iska pun mengusap air matanya dan tersenyum. Oke, lanjut. Es beserta bajak laut Speed akhirnya berhasil melarikan diri dari kejaran para angkatan laut. Hal itu tak lepas dari peran penting Iska yang membantu mereka dengan menunjukkan rute teraman agar terhindar dari para angkatan laut yang sedang mengepung mereka. Bajak laut Speed pun akhirnya pergi berlayar menuju pulau manusia ikan. Melihat kapal bajak laut Speed yang mulai menjauh, dalam hati kecilnya Iska berkata, "Jangan sampai mati, Is." Itu merupakan kali pertama Iska memanggil Is dengan nama aslinya. Sungguh kisah yang sangat romantis. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa benih-benih cinta tidak harus hadir di tempat-tempat indah. Bisa saja tumbuh di warung teh Yuli langganan Kang John.